Tabib Lin, pemimpin sekte Lingyue, kami bersedia berbagi dunia denganmu. Asalkan kau mau keluar dari pengasingan, kami semua akan menjadi milikmu. Sekte Lingyue ini penuh dengan kebejatan dan haus darah. Lebih baik kau turun gunung dan sembunyi. Oh, baiklah. Tabib Lin, akhirnya kau keluar. Hahaha. Nona cantik, kau salah orang. Kau pikir aku bodoh? Saudari-saudariku, tangkap dia. Aduh, nyonya. Aduh, tidak. Aduh, ampun. Tidak boleh. Tabib Lin, bergabunglah dengan kami. Aduh, tidak. Aduh. Tunggu. Tunggu. Lari. Mengerikan, aku harus segera pergi. Berbagi dunia? Aku tidak tertarik sedikit pun. Aduh. Bertemu denganku itu keberuntunganmu. Nona, basah begini juga bukan solusi. Maaf. Nona sudah bangun. Kau yang menyelamatkanku? Betul. Nona, ada apa? Aku. Bajuku kau. Guruku bilang, menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Aku lihat kau tenggelam, jadi aku beri napas buatan. Itu ciuman pertamaku. Aku melihatmu tenggelam, itu sebabnya. Lagi pula, kalau aku tidak menyelamatkanmu, desamu sekarang. Bukan sedang pesta. Ngomong-ngomong, Nona. Apakah kau sengaja bunuh diri? Makanya begitu? Keluarga Yin sudah menjualmu padaku, menyerahlah saja. Lari lagi. Nanti kalau kutangkap, pasti kubunuh perlahan. Hehehe. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga. Pada akhirnya, Kalian masih menggunakan pernikahanku. sebagai alat untuk naik jabatan. Kalau begitu, Hei Nona. Kalau kamu tidak mau bilang, ya aku tidak tanya, kan? Aku panggang ikan untukmu. Kamu mau menikah denganku? Hah? Kamu tidak demam? Kok mulai ngomong ngawur? Guruku bilang. Aku tidak ngomong ngawur. Gurumu tidak pernah bilang, kalau lihat tubuh perempuan, harus bertanggung jawab padanya? Hah? Kebetulan tidak ada tempat pergi. Mending sembunyi di rumahnya. Aku sudah menikah. Aku ini seorang biksu. Guru, aku sudah kotor. Seolah-olah kamu yang dirugikan. Nih, tanda tangan perjanjian ini, kedepannya kamu harus bekerja sama berakting denganku. Berarti? Keluar harus lapor padaku, ada urusan harus minta izin dariku. dan juga Ada orang hampir mati. Aduh. Ayah jangan nakut-nakuti, bantu bawa ayahku ke mobil. Jangan digerakkan.
Jangan sentuh dia. Berani menghalangi jalanku, kamu cari mati? Aku dokter, jangan tunda aku menyelamatkan orang. Sudah terlambat, ayahmu hampir mati. Bangsat, ulangi lagi. Pak, tenang dulu. Ada barang ini, kenapa tidak dikeluarkan dari tadi? Kamu cari mati. Kalau mau ayahmu hidup, dengarkan aku, lepaskan dasimu. Kalau ayahku ada apa-apa, aku jamin kamu akan mati duluan. Lin Shu, kamu yakin tidak? Ayah, Sudah, bisa dibawa ke rumah sakit. Kita juga pergi yuk. Pak, ayah Anda sudah lepas dari bahaya. Kenapa masih menghalangi kami? aku belum pernah lihat ada orang mengobati penyakit seperti ini. Hah, masih banyak hal yang belum kamu lihat. Ingat ya. Pulang suruh kakek hindari makanan pedas. Terima kasih banyak. Budiman ini pasti akan kubalas. Aku Wei Sang. Kita pergi. Hari ini, Bapak bawa orang hancurkan gedung Yuan kalian. Tuan Chen tenang dulu, aku sudah beritahu si Jalang itu. Dia segera datang, tenang dulu, dia beruntung masih hidup. Hei, ngapain? Kalian ngapain? Chen Shao, ini ngapain? Itu hal-hal busuk yang Yin Xinyu lakukan. Tentu saja, biar keluarganya juga merasakan rasanya kepala dibelah. Chen Hao. Berani buat keributan di perusahaan, nggak takut aku laporkan polisi? Lapor polisi, dia bilang mau lapor polisi, loh. Yin Xinyu, beraninya kau melawan Chen Shao begini. Kamu mau bikin seluruh keluarga ini ikut mati bersamamu? Iya, Yin Xinyu. Kemarin malam kenapa nggak temani Chen Shao dengan baik, kamu tahu nggak? Chen Shao sekarang lagi marah, dasar orang gagal. Cuma bikin rugi, nggak ada guna. Dari kecil sampai besar, nggak ada yang ngajarin hormat. Dari mana datangnya bawang ini, sok jagoan banget. Suamiku, hari ini baru urus surat nikah. Aduh, selesai. Ini selesai. Cowok, dia bilang kamu suaminya, beneran? Hah, berani nggak ngaku? Apa sih yang nggak berani? Masa masih muda udah budek? Aku bilang, berani. Kamu kan yang bikin istriku bunuh diri lompat sungai? Hah? Iya, terus kenapa? Mau balas dendam buat dia? Ayo, pukul aku. Beraninya kamu? Hahaha. Kalau nggak berani, diam aja nonton di samping. Aku kasih tahu, tadi malam. Aku satu-satu sobekin baju dia. Cukup minta maaf aja, ngomong panjang lebar. Yin Xinyu, ini suami bagus yang kamu cari? Kamu jelas-jelas mau bunuh kita semua. Nyawa kalian, terserah mau atau enggak. Tapi selama aku ada, aku nggak izinkan istriku dibully. Kamu, Berani mukulin aku? Chen Shao, kamu baik-baik aja? Ini bukan urusan kami. Semua saya. Minggir. Aku kasih tahu, aku bakal bikin seluruh keluarga Yin mati. Aku bakal gusur seluruh Lou Yuanyi. Siapa? Omongan besar banget. Kamu siapa lagi? Urusin urusan sendiri. Wei Zhang dari keluarga Wei Tianfu. Hahaha, itu kan orang terkaya se-Indonesia. Wei Zhang bahkan raja judi dunia, sibuk banget. Masa mungkin kesini? Cowok, ini bukan urusanmu, minggir, bodoh. Ngomong apa? 3 menit bikin keluarga Chen Jiangcheng hancur total. Kamu bahkan nyari aktor buat mainin? Mainnya bagus juga. Aku kasih tahu, hari ini termasuk kalian semua. Semuanya bakal. Halo nak, habislah kita, grup ini sedang ditekan oleh grup asing. Sekarang grup ini punya utang puluhan miliar, komputer kita juga. Diretas oleh hacker, beberapa data rahasia dicuri. Polisi sudah datang ke sini. Angkat tangan, jangan bergerak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Keluarga Yin tidak punya kemampuan seperti itu. Keluarga Yin pasti tidak akan pernah punya kemampuan ini lagi. Semua ini palsu. Tadi kalian juga dengar teleponnya. Kesempatan untuk menebus kesalahan ada di depan mata. Kalian mau apa? Pergi. Aku. Masih yang Master Wei yang hebat. Terima kasih, yang Master Wei. Aku ini Yuanyi. Wah, hebat juga. Aku sangka kamu begitu jago. Nona Yin, aku sudah tahu soal grup ini. Begini saja, keluarga Wei akan menandatangani pesanan miliaran dengan Yuanyi. Dengan keluarga Wei memimpin, kerja sama ke depan pasti banyak. Bagus sekali.
Kasihanilah aku, berilah aku sedikit makanan. Dengar-dengar kamu punya masalah dengan Lin Shu? Anda, siapa? Adik seperguruan. Aku sudah kembali. Bagaimana bisa begini? Ada apa? Sekarang Yuanyi cuma tinggal cangkang kosong. Direktur Yin, tabib sakti dari Gunung Qingyun sudah turun gunung. Dan dia sedang berpraktik di kota kita, Jiangcheng. Untuk berobat, mantan ketua direksi sudah menyumbangkan semua harta perusahaan ke Gunung Qingyun. Apa? Nenek pasti ditipu orang. Tabib sakti Gunung Qingyun. Hal paling kotor di dunia ini adalah uang. Semua penyakit muncul, semuanya karena uang. Hanya dengan melihat uang dengan jelas, mengabaikan uang, barulah kita bisa sehat dan panjang umur. Ayah, aku antar ayah ke rumah sakit untuk periksa. Mereka semua penipu. Demi uang, kamu tidak peduli lagi hidup matiku? Minggir. Aku tidak mau uang, aku mau sehat. Aku tidak mau uang. Aku cuma mau sehat. Bunga datura. Kakak seperguruan, aroma obat herbal yang paling kuat pun tak bisa menutupi bau bunga datura ini. Semuanya, jangan kalian tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan tabib sakti Gunung Qingyun. Dia cuma menipu uang kalian. Kamu ngomong apa sih? Penyakit kami semua disembuhkan oleh tabib sakti ini. Nenek. Tabib itu cuma penipu. Jangan nenek tertipu olehnya. Ya, jangan sampai kalian tertipu sama mereka. Bangsat, kamu mau bikin aku mati kesal ya? Berani tidak hormat pada tabib sakti. Penyakit kita jelas-jelas disembuhkan oleh master. Masa bisa salahkan? Chen Hao. Bawa mereka, usir 3 orang pengacau ini keluar. Tunggu, alasan kalian merasa penyakitnya mereda. Karena dia pakai asap bunga datura. Untuk mematikan saraf kalian, bikin kalian merasa bersemangat. Tapi penyakit kalian sama sekali nggak sembuh. Aku tanya lagi. Apa setiap malam, kepala terasa mau pecah? Iya, ayahku tiap malam sakit kepala, sampai nggak bisa tidur. Minum obat sakit kepala juga nggak mempan. Itu efek samping karena siang hari menghirup bunga datura. Aku sarankan kalian, cepat-cepat pergi ke saya seminggu lagi. Wah, rumah sakit besar, biaya periksa mahal banget. Lagi pula nggak tanya penyakit kita apa, kita nggak sanggup bayar. Biaya pengobatannya itu. Sekarang, susah-susah master mau ngobatin kita gratis. Orang-orang ini malah datang bikin rusuh. Ini mau bikin kita mati ya? Tabib sakti itu palsu apa enggak, kita nggak tahu. Kamu ini sengaja nggak mau kita diobati. Kamu ini mau kita mati. Kamu pakai apa dasar bilang? Tabib sakti itu palsu? Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai aku, tabib sakti Qingyun Shan yang bisa menghidupkan orang mati. Lin Shu, kamu ngomong apa sih? Hah, pakai kamu? Ku beritahu. Kamu cuma barang rongsokan keluarga Yin itu. Pria liar yang dipungut, kamu berani pura-pura jadi tabib sakti? Ternyata yang dikatakan Xiao Jie itu benar. Barang tak tahu malu, cepat pergi. Ayo, nenek, ayo pergi. Aku praktik pengobatan bertahun-tahun. Hanya untuk mengobati dan menyelamatkan orang, nggak sangka di kota kecil Jiangcheng ini. Dihina seperti ini. Aku pergi sekarang, dan nggak akan kembali ke Jiangcheng selamanya. Aduh, tabib sakti. Kamu pergi. Kalau kamu pergi, kita semua nggak bisa selamat. Iya, kamu nggak boleh pergi. Ayah, Minggir. Tabib sakti susah-susah mau ngobatin kita. 3 orang ini malah mau usir tabib sakti. Pukuli mereka. Pukuli dia. Pukuli. ayah, jangan nakut-nakutin aku. Ada dokter nggak? Siapa yang bisa selamatkan ayahku? Minggir. Minggir. Dokter ajaib, tolong selamatkan dia cepat. Sudah selesai. Ayah, Dokter ajaib, apa sebenarnya yang terjadi ini? ayah, Kamu tidak berikhlas hati, tidak menyerahkan semua harta kamu. Malah menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Ini kamulah. Kaulah yang membunuhnya. Betul, apa yang dikatakan dokter ajaib benar. Kalau mau badan sehat, kamu harus menyerahkan semua kekayaan kamu. Barulah itu yang benar. Omong kosong. Dia gemetar seluruh badan. Itu karena pelepasan listrik abnormal pada sarafnya. Kamu malah menggunakan akupunktur untuk merangsang sarafnya. Ini hanya akan membuat hasilnya menjadi kebalikan dari yang diinginkan.
Kamu ngomong kosong. Bajingan, kamu benar-benar berbicara besar tanpa malu. Apa dasar kamu untuk mempertanyakan wewenang guru besar? Cuma karena aku bisa menyembuhkannya. Cepat halang dia. Jangan biarkan dia menyentuh pasien. Dia mau membunuh orang ini. Tunggu sebentar. Apakah kalian ini melihat seorang mati di depan mata kalian? Wah, sudah sembuh. Ini dia baru dokter ajaib yang sebenarnya. Aduh, dokter ajaib, cepat. Ini baru dokter ajaib yang sebenarnya. Cepat bangun, kalian semua bangunlah. Sebenarnya kalian semua tidak sakit. Apa yang kalian sebut sebagai penyakit itu? Hanyalah imajinasi kalian sendiri saja. Saya percaya apa yang dikatakan dokter ajaib. Kalian harus percaya sama dokter ajaib. Kau merusak rencanaku, kau cari mati. Ah, tidak terduga, guru malah mengajarimu banyak sekali. Guru, apa aku benar-benar tidak berharga di matamu sampai segitunya? Yang kita pelajari semua sama saja. Kalau kamu bicara soal pilih kasih, guru sebenarnya paling pilih kasih sama kamu. Kamu ngomong-omong kosong. Guru bilang kamu adalah yang paling pintar. Jadi otomatis dia mengajarimu dengan paling serius. Tapi kamu sombong. Seluruh matamu hanya ada kekuasaan dan keuntungan. Jadi kamu sama sekali tidak bisa berhasil. Apakah aku benar-benar salah? Aku tidak salah. Yang salah adalah kalian. Kalian sekumpulan orang rendahan, kalian semua babi. Semua anjing, mati juga pantas. Menipu sebagai dokter ajaib untuk mencelakai kami, masih tidak mau bertobat. Pukul dia cepat. Nenek, Anggap saja sebagai olahraga ringan untuk nenek. nenek. Dokter Lin, bagaimana kamu tahu aku berkeluarga Lin? Nama orang yang menyelamatkanku. Tentu saja aku ingat baik-baik. Kamu pasti Sio Yin, ya? Aku iri nih, punya suami yang hebat seperti ini. Salah, kami hanya. Iya, kan? Aku juga merasa kamu punya selera yang bagus. Sebagai rasa terima kasih, biar aku traktir makan. Oke. Jangan lihat aku. Dia yang mau traktir kamu. Aku tidak lapar. Baiklah, ayo kita pergi. Sayang. Aku bilang aku tidak lapar. Aku tahu. Tapi aku lapar. Ayo. Kamu baru turun gunung, jadi belum tahu. Cewek-cewek di kota ini jahat semua, khususnya menipu anak muda polos seperti kamu. Jadi kamu juga menipuku? Kami beda. Kami ada perjanjian. Maaf sudah lama menunggu. Dokter Lin, ini sup merpati yang khusus kusuruh dapur buat untukmu. Coba rasakan. Wah, sup merpati enak nih. Biar aku coba. Maaf, Sio Yin, ini porsi terakhir. Kalau memang terakhir, lebih baik berikan padaku saja. Loh, katanya kamu tidak lapar? Haha, sup merpati biasa aja kok. Biar aku cicip. Lin Shu tidak suka minum sup. Lin Shu suka makan ikan, kan? Aku tidak suka makan ikan. Aduh. Dokter Lin, kamu kenapa? Tidak mau minum sup merpati? Itu. Iya, Dokter Lin. Apa ikannya tidak enak? Haha, karena ikannya terlalu enak. Haha, itu. Aku ke toilet dulu. Kalian lanjutkan, makan dulu saja. Sio Yin. Setelah grup disumbangkan, langsung dijual. Sekarang dana perusahaan benar-benar tidak bisa dijalankan. Proyek keluarga W. Aku tahu. Siang ini temani aku menemui seseorang. Bisa tidaknya Yuani bangkit, tergantung siang ini. Sio Yin, hotel sudah diatur. Pasti diatur dengan mewah. Xiao Lin. Bai Yutang, kenapa kamu tendang dia? Anjing menghalangi jalan, kalau tidak kutendang, biar dia lewat tahun baru. Jangan banyak omong. Mau pinjam uang ya? Bukan pinjam, kerja sama. Saya ingin mengajak Pak Bai jadi investor di Yuani. Kita cari untung bersama. Cari untung? Gue ini rentenir. Lu suruh gue investasi cari untung? Ya, kalau mau investasi juga boleh.
Tapi lu harus, kan? Kalau gitu gak usah bahas. Hal berisiko gue gak mau. Kalau Pak Bai gak mau kerjasama, saya pinjam 50 juta. Setengah tahun lagi, pokok plus bunga, 60 juta saya kembalikan ke Pak Bai. Pak Yin, Anda. Syarat yang saya ajukan, apakah Pak Bai puas? Gak puas. Setengah tahun cuma kasih 10 juta? Anggap gue pengemis? Mau gimana? Sistem 9 keluar 13 kembali. 50 juta lu bawa 40 juta. 3 bulan lagi balikin 85 juta ke gue. Pak Yin, ini sama aja rampok. Mending kita cari cara lain. Pak Yin, karyawan Yuan Yi. Kapan boleh senaknya ikut campur obrolan bos? Jangan lupa kondisi Yuan Yi sekarang. Kalau bisa dapat duit, percaya lu gak bakal datang ke sini. Saya pinjam 50 juta, kembalikan 40 juta, boleh. Tapi bunganya bisa dikurangi? Boleh Pak Yin. Lu udah minta, apa sih yang gak bisa? Gue kurangi 5 juta. Tapi 3 bulan ini, lu harus siap kapan aja nemenin gue. Gak masalah kan? Ayo, saya harap lu paham satu hal. Saya kesini cari kerjasama, bukan jual diri. Uang ini gak saya pinjam. Xiaolin, kita pergi. Kalian mau apa? Mau batasi kebebasan orang? Gak pinjam? Nafsu gue udah kebangun, waktu gue terbuang. Lu bilang gak pinjam ya gak pinjam? Dengar ya. Hari ini, mau pinjam atau enggak, uang ini harus lu pinjam. Bai Yutang, lu keterlaluan. Hah? Emang gue keterlaluan? Mau apain lu? Uang yang gue mau pinjamin, gak ada yang gak laku. Cewek yang gue suka, gak ada yang gak bisa gue bawa ke ranjang. Nih, gue pukul lu. Gua pukul lu juga. Bisnis ada yang paksa jual paksa beli kayak gini? Bisnis? Bisnis itu yang nurut hidup, yang nentang mati. Saran gue, jangan sentuh dia. Nyesel nanti. Kau ini siapa sih? Kau bilang jangan sentuh, aku jadi nggak boleh sentuh? Aku mau lihat nih. Bagaimana caramu bikin aku nyesal? Sudah dibilang jangan sentuh dia, kenapa nggak denger? Siapa lagi yang berani? Coba satu orang maju. Aku kasih tahu, ini tempatnya Pak An di klub Raja Judi. Kalau berani lawan aku, kalian berdua mati. Ayo. Lin Shu, jangan terlalu gegabah. Jangan sampai masalah kecil bikin kau kena getahnya. Masalah kecil? Nggak ada yang namanya masalah kecil kalau sudah berani ganggu kau. Lihat siapa yang berani berulah, berani ganggu yang master baik kita. Lihat. Aku cuma mau makan di restoranmu, tanganku malah dipatahin. Kalau bapakku tahu, terus kasih tahu Raja Judi. Kau nggak bakal bisa kerja lagi. Tenang saja, Pak Bai. Pasti kami urus sampai puas. Siapa tadi yang berani ganggu Pak Bai? Yang berani ngaku, aku jamin orang lain nggak bakal kena. Kalau enggak, kalian semua mati. Klub Raja Judi, kalau aku nggak salah ingat, itu milik keluarga Wei dari Tianfu. Wei Sang? Betul, aku yang tanggung jawab di sini. Orang-orang di jalan kasih muka. Panggil aku Pak An. Yang nggak ada urusan, minggir. Kau pergi dulu. Aku nggak pergi. Ini gara-gara aku nggak bisa ninggalin kau. Kalau gitu, mati aja berdua di sini. Kau nggak tanya siapa yang salah duluan. Siapa yang mulai? Siapapun yang bikin Pak Bai nggak senang, pasti salah kalian. Nggak diselidiki, langsung bilang salahku. Ini perlu diselidiki lagi? Kebenaran? Ada di tangan yang kuat. Kalau aku bilang salahmu, ya salahmu. Bagus, nggak bisa bedain benar salah. Jabatanmu sebagai penanggung jawab udah habis. Hah? Beneran? Berani-beraninya kau suruh aku pergi. Bocah, hari ini kau mati. Sebenarnya aku nggak mau repotin Wei Sang. Tapi kalau hari ini aku nggak cari dia, kayaknya nanti banyak orang bakal diganggu kalian. Pak An ya, aku kasih kesempatan terakhir. Bawa HP jelek gitu, nakut-nakutin siapa? Aku ini orangnya. Gak suka yang banyak omong. Halo. Aku di tempatnya Pak An. Orang-orangmu mau bunuh aku,
urus sendiri. Kau beneran kenal Raja Judi? Pak An, jangan sampai kamu ditipu oleh anak ini. Mereka cuma asal telepon nomor acak, mau cari akal buat kabur. Coba kamu pikir baik-baik. Nomor Raja Judi itu yang ini? Iya, hampir saja aku tertipu sama kamu. Ini bukan nomor Raja Judi sama sekali. Aku telepon nomor pribadi Raja Judi, wajar kamu nggak tahu. Nomor pribadi Raja Judi? Cuma dipakai buat keluarga. Dari mana kamu tahu? Berani banget. Ayo, potong-potong dia. Halo, kepiting Raja di resepsionis. Berhenti. Tuan Lin. Aku sudah tahu kejadian sebenarnya. Ini salah bawahan saya yang kerja kurang baik, mohon maaf. Kalau kamu dan istrimu di luar ditodong pisau, kamu mau maafin penjahatnya? Mengerti. Bos, saya yang tidak bisa bedain benar salah, bikin Tuan Lin tersinggung. Silakan bos hukum saya. Potong tangan yang nunjukin pisau ke Tuan Lin. Siap. Jangan bos. Tuan Lin, tolong bantu saya minta ampun. Tuan Lin. Direktur Wei, saya Bayu Tang. Kita pernah makan bareng sebelumnya. Pergi. Gue peduli siapa lu? Tuan Lin pernah bantu gue. Lawan Tuan Lin, berarti musuh keluarga Wei. Tuan Lin, mata saya buta, mohon ampuni saya. Yang harus kamu minta maaf bukan aku kan? Tolong ampuni saya, mohon. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Oke, saya janji nggak bakal nongol lagi di depanmu. Pergi. Saya pergi sekarang. Kalian berdua juga pergi. Nona Yin, soal kontrak kerjasama keluarga Yin dan Wei ini. Proyeknya rencananya kapan mulai? Direktur Wei, kasih waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi proyeknya pasti jalan. Utangmu itu, kenapa gak bilang dari dulu? Bilang juga percuma, tetap aja. Siapa bilang-bilang ke dia percuma? Nona Zhang, Oh, kamu ya? Kamu mau apa? aku enggak muter-muter, langsung aja. Berapa duit biar Dokter Lin kamu kasih ke aku? Jual beli manusia adalah ilegal. Kamu mau bayar berapa? Menjual juga ilegal. 10 juta. Lin Shu di hatimu cuma bernilai 10 juta? Lucu. Kamu bahkan tidak tanya pendapatku? Kalau kurang, aku bisa tambah. Cukup. Kalian anggap aku apa? Diam. Jangan lupa kondisi perusahaanku sekarang, tidak ada uang. Proyek dengan keluarga Wei 3 hari lagi. Pakai apa untuk mulai? Aku tetap tidak akan meninggalkannya. Sinyu, aku. Nona Zhao, sebenarnya kami sudah lama menikah. Aku tidak keberatan. Tapi aku juga tidak bisa mengkhianatinya. Apakah kita benar-benar? Tidak mungkin lagi. Aku mengerti. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Dia. Dia ngapain sih? Ini. Aduh, ngapain sih? Bajingan. Surat utang ini sudah hampir selesai. Lihat. Bahkan kalau semua utang luar ditarik, masih kurang lebih 8 juta. Nah, kebetulan ada surat utang 8 juta di sini. Persatuan Hongmen 4 Lautan adalah geng terbesar di Jiangcheng. Dengan sifat Lin Shu, mungkin dia tidak akan kembali. Bagus sekali kalau begitu. Aku yang urus yang besar-besar ini. Kamu yang tagih yang kecil-kecilan itu. Jangan tunda, aku harus segera siapkan. Hei, sudah terlalu malam hari ini. Membuatnya begitu tegang. Sepertinya Persatuan Hongmen 4 Lautan ini latar belakangnya besar. Ucapkan lagi. Aku tidak dengar jelas. Aku bilang, kamu sebelumnya berutang pada keluarga Yin 8 juta. Sekarang bayar kembali. Hahaha. Tahu ini tempat apa? Persatuan Hongmen 4 Lautan. Ini geng. Bayar utang padamu? Itu kan memalukan buatku. Kamu seharusnya bersyukur, kamu masih bisa.
Duduk di sini bicara denganku. Sebelumnya di luar ada kabar. Putri keluarga Yin mabuk berat tengah malam. Digotong pulang dan ditiduri oleh pengemis. Haha, sebelumnya aku tidak percaya. Sampai ketemu kamu sekarang, semua pakaianmu adalah merek terkenal. Meski dipakai di tubuhmu, tetap saja kelakuanmu murahan. Kamu yang murahan. Kamu berutang tidak mau bayar tidak dibilang murahan. Malah saya yang minta uang yang dibilang murahan. Yang berutang harus mengembalikan uang. Kalian orang King Bang seharusnya memegang kode etik kan? Kalau tidak, apa bedanya kalian berkumpul di sini? Dengan kandang anjing? Wah, ternyata ucapan Yutang benar ya. Kalau kami potong uang pembayaran keluarga Yin, kamu pasti akan datang mencarinya. Apa maksudmu? Kamu masih belum mengerti ya, Lin Shu? Kamu tamat sekarang. Ayah Yutang adalah saudara seperguruanku. Dia adalah keponakan angkatku. Kalau kamu mau menyakitinya, aku akan bunuh kamu. Dia itu binatang. Aku hanya mengajarinya bagaimana menjadi orang yang baik. Diam kau. Sudah mau mati tapi mulutmu masih keras sekali. Sayang sekali. Yin Xinyu si jalang itu tidak datang. Kalau tidak pasti asik mainnya, tapi tidak apa-apa. Tunang saja. Setelah kamu mati aku akan bawa dia ke kuburanmu. Buka bajunya satu persatu, biar semua orang bisa bermain dengannya. Hahaha. Kamu laki-laki yang bergantung pada wanita, berani kamu menyerang duluan? Paman, jangan banyak bicara dengannya. Potong tangan dan kakinya dulu untukku. Aku biarkan dia merangkak di lantai seperti anjing. Saudara-saudara maju. Hei, satu urusan. Saya sarankan kamu tidak ikut campur. Ini urusan saya dan keluarga Chen. Sekarang kalau kamu kembalikan uangnya, saya masih bisa maafkan semuanya. Kembalikan uang? Uangnya semua ada di sini, kalau berani ambil saja. Sudah ngobrol lama juga bosan, main game bareng aku yuk. Mau uang atau mau nyawa? Mau nyawa. Untuk apa aku butuh nyawa kalian? Kamu itu bebek mati yang mulut masih keras. Aku segera penggal kepalamu sekarang juga. Saudara-saudara, cincang dia. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu sehebat ini bertarung? Sekarang gantian giliran aku yang nanya. Kamu mau uang atau mau nyawa? Pengemis busuk, berani tanya pemimpin kelompok King mau uang atau nyawa. Ini salahmu loh, dia sudah jadi pengemis bertahun-tahun. Sudah terbiasa minta uang ke orang lain, bagaimana kamu tidak mengerti sih? Begini saja. Kamu berlutut dan bersujud padaku. Mungkin kalau aku senang, aku bisa kasih kamu beberapa uang. Ketua Huang suruh kamu berlutut, apakah kamu budek apa? Berani bunuh keponakan angkatku. Aku akan cincang kamu. Semuanya buta. Xiao Wei, aku di sini. Jangan bergerak. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kakiku patah, pelan-pelan, pelan-pelan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau mau? Aku tanya sekali lagi, mau uang atau nyawa? Nyawa, nyawa, nyawa. Kartunya mana? Kartunya di sini. Pinter juga kau. Tapi kalian dari Persatuan Hongmen, membantu yang jahat, bukankah seharusnya? Wah, lihat ketua baru. Apa maksudnya ini? Kau tak tahu, Persatuan Hongmen kita. Ketua baru selalu yang paling mampu. Aduh. Semoga ketua baru membimbing kita membangkitkan kembali Persatuan Hongmen ke depannya. Ke depannya kita akan bantu yang lemah, banyak berbuat baik. Cukup pintar, geng seperti mereka. Disimpan dulu, mungkin bisa dipakai nanti. Diam saja ngapain? Cepat sapa ketua baru. Hormat ketua baru. Bagus, bagus.
Wah, ini dosa besar. Kalian berapa ini? Kerjaannya apa sih? Biasanya makan banyak, giliran kerjaan penting malah gagal. Kalau tadi aku tidak cepat tanggap. Kita semua sudah tamat, tahu? Kalian berdua diam saja ngapain? Antar aku ke rumah sakit. Makan banyak percuma, tiap hari makan banyak. Linshu. Kenapa kau di sini? Itu aku. Lupakan, aku semalam mencari ahli keuangan dan hukum. Paling hebat di industri. Dan juga sewa 2 pengawal dengan harga mahal. Meski berkelahi, aku tak takut. Kau ikut saja masuk bersama kami. Ayo. Baik. Saudara-saudara, aku bukan takut dia, aku simpan kekuatan. Mulai hari ini, aku dan Lin ini, permusuhan sudah tetap. Aku pasti suatu hari nanti kulitnya kukupas. Kupas apa? Kupas cerutu. Hehehe, kupas cerutu. Ketua Huang tak perlu cari muka. Hutang 8 juta dari geng kalian, hari ini kami pasti akan menagihnya. Harus kami ambil kembali. Uang ini, Bagaimana? Ketua Huang tidak mau bayar? bukankah tadi sudah dibayar? Xiao Wei, ambil uangnya cepat. Oh iya. Hari ini kok gampang banget ya? Itu karena istriku yang turun tangan. Mana ada yang gagal? Aku main di King Bang selama 30 tahun, malah dirampok uangnya. Oleh anak muda ini. Saudara-saudara, kita sudah bangkrut, si Hai Hong Men Hui hancur. Pergi. Ibu, bangunlah. Kamu kenapa ini? Aduh, gimana ini? Ibu. Jangan nangis dulu. Sekarang adalah kesempatan baikku untuk merebut harta warisan. Pikirkan, bagaimana caramu membantuku? Masalah perusahaan nenek sudah selesai. Nenek, bangunlah. Nenek, bangun. Yin Xinyue, pergi kau dari sini. Jangan pura-pura di sini, nenek mati karena kau. Apa yang kau omongkan? Sekarang aku secara resmi, sebagai kepala keluarga Yin, memberitahumu. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Yin. Orang-orang, usir perempuan hina ini. Tunggu dulu, kalian terlalu terburu-buru. Nenek tua ini belum mati, sudah mulai mengaku kepala keluarga. Kau ngomong apa? Jangan dengarkan omongannya yang menyesatkan. Usir dia. Aku bisa menyelamatkan nenek. Cepat usir dia. Siapa yang berani? Dia adalah menantu keluarga Yin. Siapa yang berani sentuh dia? Meskipun nenek meninggal. Bukan giliranmu, orang luar, untuk mengaku kepala keluarga. Kalau begitu, apakah aku berhak mengaku kepala keluarga? Yin Xinyue, kau bunuh nenek. Masih berani ngomong? Tunggu apa lagi? Tunggu. Bibi, kenapa kau fitnah aku? Bilang aku yang bunuh nenek? Barusan Linshu bilang bisa selamatkan nenek. Kenapa kau terus menghalanginya? San Xiaojie mengaku kepala keluarga. Apakah kalian yang bunuh nenek? Apa yang kau omongkan? Yin Xinyue, nenek sudah mati. Mau apa lagi? Saat nenek masih ada. Kamu terus bikin dia marah setiap hari, sekarang nenek sudah meninggal. Kamu bahkan tidak biarkan dia tenang di sana? Itulah kamu. Guru saya benar sekali. Anak cucu dari Hattori itu, setelah makan dan minum enak, masih bawa barang pergi juga. Kalau dilihat sekarang ini, perkataan itu sama sekali tidak salah. Kakakmu ngomong apa? Saya salah ya? Bukankah kamu cuma mau harta keluarga Yin? Aku tidak. Kalau tidak, kenapa kamu menghalangi saya menyelamatkan nenek? Kamu bahkan tidak tahu, laki-laki liar yang diambil gadis sialan itu dari mana. Apa hak kamu buat merawat nenek? Karena dia adalah suamiku. Dia adalah dokter yang bisa. Dokter ahli dari Gunung Inu yang bisa menyembuhkan orang mati. Kamu bilang dia dokter ahli ya? Menurut saya, kamu cuma pura-pura berbakti di depan makam nenek. Tidak punya mata untuk melihat yang benar. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Yin Xinyu, orang yang kamu bawa begitu kurang ajar ya? Oh Bu, saya minta maaf sama kamu, biarkan kamu meninggal. Nenek, cucu minta maaf sama kamu,
kamu sudah meninggal. Masih harus dipegang-pegang sama laki-laki liar itu. Jangan bicara omong kosong. Linshu sedang merawat nenek kita. Merawat? Dia terhadap nenek, pegang mulu pegang leher. Jenis pengobatan apa itu? Kamu goblok ya? Metode diagnosis inspeksi, auskultasi, interogasi dan palpasi sudah ada 2 tahun. Kamu tidak tahu saja. Tidak heran kamu tinggal di keluarga ini bertahun-tahun, cuma jadi pekerja kasar. Kamu ulangi lagi. Saya bilang otakmu ada masalah. Pergi sana. Nenek sudah meninggal. Sudah selamat makanya. Bukan cuma dokter ahli dari Gunung Qingyun. Meskipun dewa yang datang juga tidak bisa menyelamatkannya. Iya Bu, kamu benar. Nanti kita usir dia dari sini keluar dari keluarga ini. Keluarga ini nanti harus berubah jadi keluarga San. Tidak seharusnya begini. Kenapa bisa begini? Bagaimana keadaan Linshu? Mau bagaimana lagi? Omongan penipu jalanan juga kamu percaya. Sekarang jadi begini, nenek sudah meninggal masih harus menderita. Dibiarkan kalian tusuk jarum sebanyak ini. Iya betul. Yin Xinyu, kalian cepat pergi dari sini. Jangan ganggu ketenangan nenek. Tidak benar. Waktu kematian nenek sudah lebih dari 1 hari. Apa? Bu, bagaimana dia bisa tahu? Bibi Agung. Kenapa kamu? Jangan dengarkan omongannya yang menyesatkan di sini. Kalau tidak bisa sembuh ya memang tidak bisa sembuh. Apa ada banyak alasan seperti itu? Bibi Agung, kamu. Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkannya? Keluarlah kau dari sini. Orang, cepat panggil orang, usir mereka keluar dari sini. Sekarang aku perintahkan kalian sebagai kepala keluarga Yin. Usir mereka. Nenek. Ini tidak mungkin. Nenek, Anda tidak apa-apa, ini sungguh bagus sekali. Bagaimana urusan perusahaan? Nenek jangan khawatir. Kesehatanmu yang paling penting. Urusan perusahaan sudah aku selesaikan. Bahkan perusahaan masih dapat laba lebih dari 6 juta. Benar, itu benar Bu. Xiao Jie dari keluarga kita sudah banyak membantu. Betul-betul, Nenek. Kalian berdua. Kira aku sudah pikun ya? Bu, apa yang kamu bicarakan? Maksudku, aku membesarkan seorang putri yang baik. Berharap aku mati agar semua harta keluarga diberikan ke anakmu kan? Bu, aku salah, maafkan aku ya. Maafin kamu? Aku? Keluarlah kau dari keluarga Yin. Yin Hongmei. San Xiaojie. Kalian berdua dengar baik-baik. Mulai hari ini, kalian berdua bukan anggota keluarga Yin lagi. Selanjutnya aku umumkan dengan sungguh-sungguh. Yin Xinyu akan menggantikanku. Menjadi jabatan ketua dewan direksi grup. Nenek jangan. Nenek aku salah. Jangan usir aku pergi. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku tidak akan berani lagi. Usir kedua orang ini keluar. Nenek jangan usir aku pergi. Nenek, aku salah, Nenek. Bu, aku salah. Ah, cucuku yang baik.